nobody else above him other than the world champion Islam Makhachev. Bilal couldn't take me down, so Islam, you try to take me down. I'm telling you now, I'm the best in the world. I'm gonna make sure that I punch a hole in your head. He has to fight me next. Islam Makhachev is the protege of Conor, of Khabib. I am the protege of Conor, right? This is the new wave of Dagestan, a more technical on the feet, a more technical grappler than Khabib. I am a longer, faster, more versatile version of Conor, right? It's the perfect fight to make. Вчера после победы Ян Гэри, тебе интересен этот соперник, он вызвал тебя на бой, на поединок, особенно с учетом того, что получится новая веха противостояния Дагестана с Ирландией. Да, было бы интересно, тоже хороший. Интересно, ну посмотрим, если как он меня вчера не удивил, если он удивил UFC, то, наверное, он будет следующим. Kemenangan Islam Makhachev di kelas welter bukan hanya memberikannya 2 sabuk, tetapi juga secara instan menyuntikkan nyawa baru di divisi tersebut. Divisi kelas welter sekarang menjadi yang paling hidup dan paling menarik. Bahkan banyak yang setuju ini mengalahkan keseruan kelas ringan dalam 1 dekade terakhir. Islam membuktikan bahwa dia bukan hanya dominator di kelas 155 pon, tetapi juga seorang bintang besar yang mampu menghidupkan dan membawa hype ke divisi manapun yang dia masuki. Setelah resmi menjadi juara di kelas welter, tugas selanjutnya bagi Islam adalah mempertahankan sabuknya. Namun, dengan banyaknya nama besar yang menantang, siapakah yang paling pantas dan paling layak untuk Islam Makhachev? Kita akan coba membahas nama-nama besar yang paling pantas untuk melawan Islam. Yang pertama adalah Shavkat Rakhmonov. Dengan rekor 19 kali menang tanpa kekalahan, Shavkat adalah ancaman yang tak terkalahkan dan satu-satunya orang yang mampu mengalahkan Ian Garry. Ia adalah finisher sempurna di kelas welter. Setelah kemenangan Islam atas Jack Della Maddalena, Shavkat langsung memberikan tantangan dengan mengatakan, "Selamat atas kemenangannya, saya adalah ancaman di divisi 170 pon ini. Jika Islam ingin membersihkan divisi ini, Shavkat adalah lawan yang tidak terhindarkan." Ian Garry dengan rekor 17 kemenangan, 1 kekalahan, dan satu-satunya kekalahan tersebut berasal dari Shavkat Rakhmonov. Ian Garry adalah penantang yang tengah naik daun dan baru saja mengalahkan mantan juara sebelumnya Belal Muhammad. Dia membawa hype karena tingkahnya yang meniru Conor McGregor dan gaya bertarungnya yang komplit didukung dengan striking teknis yang mumpuni. Garry secara terbuka menantang Islam menggunakan narasi persaingan masa lalu Irlandia versus Dagestan, yaitu antara Khabib dan Conor. I'm gonna make sure that I punch a hole in your head. He has to fight me next. Islam Makhachev is the protege of Conor, of Khabib. I am the protege of Conor. Kamaru Usman dengan rekor 21 kemenangan dan 4 kekalahan. Alasan kelayakan Usman adalah tentang warisan. Islam sendiri menyebutkan lawan yang paling menggiurkan karena Usman adalah mantan juara yang paling dominan di divisi ini. Kemenangan Islam atas Usman tentu secara definitif mengambil alih legasi Usman di divisi tersebut. Michael Morales dengan rekor 19 kemenangan tanpa kekalahan. Morales adalah bintang muda yang tak terkalahkan. Morales mengukuhkan dirinya sebagai prospek top setelah meraih kemenangan impresif di UFC 322 dengan rekor 19 kemenangan tanpa kekalahan. Dia adalah ancaman serius dari generasi baru. Morales menunjukkan kepercayaan diri yang besar dan mengatakan Islam harus mematangkan diri untuk menghadapinya.
Ia menuliskan di media sosialnya, "Datanglah ke Meksiko 2-3 tahun, maka kamu akan bisa memukulku." Ini mengisyaratkan bahwa Morales merasa grappling Islam belum bisa menghadapi strikingnya yang tajam. Ilia Topuria dengan rekor 17 kemenangan tanpa kekalahan, alasan kelayakan Ilia adalah duel super fight dan hype terbesar. Ilia Topuria yang kini juara 2 divisi dan Islam juga juara 2 divisi, membuat duel ini menjadi salah satu yang paling dinantikan. Di sisi lain, jika pertarungan ini terjadi, permasalahan baru akan muncul. Faktanya, kehadiran Islam memang membuat divisi kelas welter semakin menarik, namun kehadiran nama Ilia justru membuat narasi dua divisi semakin tidak jelas. Duel ini sangat mustahil terjadi di kelas welter karena perbedaan fisik Ilia yang terlalu jauh untuk naik 2 kelas. Ilia juga belum pernah mempertahankan sabuknya di kelas ringan, sementara nama Arman Tsarukyan semakin memantaskan dirinya setelah mengalahkan Dan Hooker. Jika Islam versus Ilia tidak terjadi, nama-nama besar di kelas welter juga tidak kalah menarik dari sudut pandang olahraga. Namun UFC seringkali mengutamakan hype besar meskipun itu mengganggu alur divisi. Islam sudah menegaskan bahwa ia siap melawan siapapun. Bahkan jika harus turun ke kelas ringan melawan Ilia Topuria, ia mengatakan ia sangat bersedia asalkan bayaran yang ditawarkan UFC sesuai. Karena dengan risiko dan dampak kesehatan dari proses pemotongan berat badan yang sulit. Di tengah segala kebingungan dan spekulasi ini, Islam telah menegaskan bahwa ia siap melawan siapapun yang ditawarkan oleh pihak UFC. Islam juga mengungkapkan bahwa dalam 2 minggu ke depan UFC akan mengumumkan siapa lawan untuknya selanjutnya. Bagaimana menurut teman-teman? Siapakah yang paling layak dan yang paling mungkin dipilih UFC? Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Good job tonight. Ready to go? No, I'm on Armin. No, he's not going to fight me. He's good. He's a champion. Don't worry. What's wrong? Whoa. Come on, relax, boys. Dude, that's just childish. You're meant to be a champion in this sport. Look at me. You're meant to be a champion in this sport. Your friend just won. Don't ruin his victory. Arman, congratulations. Hey, what's up, man?